Yo, kembali lagi bersama gua di Izal Haq. Oke, tunggu bentar. Stop, please, jangan lu di skip video ini. Di sini gua minta tolong ke kalian. Gua lagi nyari pendonor ginjal buat teman gua. Dia perempuan, umur 20 tahun. Dia tinggal di Jakarta, bergolongan darah A. Barangkali kalian punya kenalan atau kerabat atau saudara di sekitar lingkungan kalian yang sekiranya bisa mendonorkan ginjalnya buat teman gue. Kalian bisa langsung DM gue di Instagram di @iniizal, dan gue minta tolong ke kalian buat nge-share ini ke semua akun sosial media kalian. Kalau misalkan di Instagram, kalian bisa langsung tag gue @iniizal. Thanks yang udah nonton dan share juga. Gue minta tolong ke kalian buat share-nya. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, di video kali ini gue akan bercerita kembali, tapi kali ini gue masih tentang seputar mahasiswa lagi, dan ini mengenai tentang kosan. Kenapa gue bilang kosan? Karena akhir-akhir ini gue merasa risih sih. Sebenarnya bukan akhir-akhir ini juga sih, tapi udah lama lah kan gue ngekos ini 3 tahun gak salah ya, 3 tahun lebih. Terus ya selama gue kuliah lah intinya gitu, gue udah ngerasain juga ngekos selama hari itu juga, dimana untuk tahun pertama itu masih enjoy, tahun kedua masih agak enjoy sih, tapi untuk tahun-tahun terakhir ini semenjak gue semester akhir, gue ngerasa risih dengan yang namanya penghuni kosan. Kenapa gue bilang risih dengan penghuni kosan? Jujur aja nih, di sini gue pengen ngasih pesan atau ngasih saran buat orang yang mau bikin kosan dan yang sudah memiliki usaha kos-kosan. Gua mau bilang ke kalian, yang pertama, kalau kalian ingin membangun kosan itu ya, sebisa mungkin kalian harus konsisten. Jadi yang pertama itu kalian harus konsisten. Kenapa gue bilang konsisten? Kalian sebagai pemilik harus bisa yang namanya membuat penghuni itu nyaman. Pasti itu harus penting. Kan harus bikin penghuni itu dulu nyaman. Kenapa kalau kalian nggak bikin penghuni itu ngerasa nyaman dengan apa yang kalian kasih, yang pasti penghuni pasti nggak akan tahan lama gitu. Kayak teman gue juga, mereka kebanyakan pergi salah satu dikarenakan pemilik kasusnya. Nah, untuk yang lain-lain mungkin karena kosan gue bebas gitu. Nah, di masalah konsisten ini gue pengen bilang ke kalian, kan harus bisa bikin kosan itu kalian tuh mau campur atau enggak. Oke, udah semua campur atau enggak, terus kalian mau bebas atau enggak. Terus kalau misalnya kalian udah milih bebas atau enggaknya, kalian milih ini kosan ini khusus mahasiswa atau yang kerja. Oke, soalnya gue ini bisa dibilang kosan gue isi dari 20 pintu lah ya, kan 20 pintu. 20 dari 6 itu isinya ada real mahasiswa, sisanya pekerja. Dimana pekerjaannya itu yang bikin kami yang kuliah itu merasa risih. Kenapa gue bilang merasa risih? Karena kami kan istirahat itu kan malam, sementara mereka malam itu baru bekerja. Kan pasti tau lah apa yang gue maksud. Kalau paham adalah jangan cari paham. Nah, setelah malam itu banyak bekerja. Bayangkan kalau di saat kita istirahat yang mau kuliah, walaupun sekarang kuliah online, tetap aja malam kalian butuh istirahat. Terus buat kalian yang biasa sering kerja malam di kos-kosan, yang selain mahasiswa, tolong kalian perhatikan penghuni sebelah kalian. Jangan kalian hidupin motor malam-malam di depan pintu. Kan juga harus mikir, setiap orang punya waktu istirahat masing-masing. Seperti itu. Nah, yang kedua ini yang gue harap dari pemilik kosan itu, yang kedua kalian harus tegas. Kenapa gue bilang tegas? Karena kalau misalnya ada beberapa hal yang komplain dari kosan mahasiswa yang lain, kan harus dengan cepat memilih tindakan yang membuat semua nyaman, enggak sebelah pihak aja.
Jadi misalnya yang penghuni kosan lain merasa risih, pemilik kosan ini harus bisa mungkin mencari jalan tengah. Jangan kalian pas nerima masalah gitu, pemilik kosan ini cuma menyelesaikan masalah udah untuk hari itu aja, nggak untuk jangka panjang. Dan yang ketiga, buat pemilik kosan dan yang mau bikin kosan, usahakan kalian memiliki rasa nyaman ke penghuni yang lain. Kenapa gue bilang memiliki rasa nyaman? Karena itu penting juga. Selain kami anak rantau gitu lah, yang lain ngisi atau nginjep aja kan rata-rata kan kos itu kan jauh dari rumah. Ya sebisa mungkin kalian harus ramah, bikin nyaman. Jadi ya berasa kos ini jadi rumah kedua kami gitu. Macam tuh. Oke, kali ini gue akan nge-review lagi tiga hal yang harus dimiliki oleh pemilik atau yang ingin berusaha di bidang kos-kosan. Yang pertama, kalian harus memiliki sifat yang konsisten. Yang kedua, kalian harus memiliki sifat tegas. Terus yang ketiga, kalian harus memiliki rasa atau memiliki hal yang bikin nyaman. Karena menurut gue itu tiga hal yang mendasar. Dimana kalian bisa membuat para penghuni kos-kosan yang kalian punya itu merasa nyaman, tentram, nikmat ketika tinggal atau istirahat di kosnya masing-masing. Oke, mungkin cuma segitu aja ya kan. Kalau misalkan ada saran yang lain, kalian bisa komen di bawah. Atau misalkan kalian nggak suka, kalian tinggal dislike. Kalau kalian suka, tinggal like. Kalau misalkan kalian penting, kalian share. Jangan lupa kalian subscribe biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke,